Hai semua, perkenalkan kami siswa Latsar Pusdiklat PSDM tahun 2022 Angkatan 2 dari kelas A2 yang beranggotakan Dwiki, Adelia, Maftu, Deborah, dan Donella. Kali ini kami akan menceritakan tokoh bangsa yang sangat inspiratif yang patut dijadikan role model dalam menerapkan core values ASN, yakni berakhlak. Yuk disimak. Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang sederhana dan bersahaja, sedikit berbicara namun banyak bekerja. Di balik kesederhanaan dan kebersahajaannya, Ki Hajar Dewantara punya sederet pengabdian, dari aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dedikasinya untuk Indonesia terutama pada bidang pendidikan patut diacungi jempol. Core value yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Ki Hajar Dewantara telah melakukan wujud nyata implementasi berorientasi pelayanan melalui aliansi pendidikan yang ia bentuk bersama rekan-rekan seperjuangannya, yaitu National Underwist Institute Taman Siswa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Taman Siswa. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi agar dapat mengenyam pendidikan seperti yang dimiliki para priai ataupun orang Belanda. Apa yang dilakukan Ki Hajar Dewantara ini menunjukkan bahwa beliau memahami kebutuhan masyarakat dan merespon kebutuhan tersebut. Untuk nilai akuntabel ditunjukkan Ki Hajar Dewantara dengan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Ki Hajar Dewantara tetap teguh mengangkat hak para rakyat jelata meskipun banyak rintangan yang dialami seperti di penjara sebagai hukuman atas tulisannya yang mengkritisi Belanda. Ki Hajar Dewantara tetap melanjutkan perjuangannya meskipun di penjara dan tetap menyuarakan kebebasan. Nilai kompeten yang dapat diambil dari tokoh Ki Hajar Dewantara yaitu saat beliau bersekolah di Stovia atau sekolah dokter untuk bumi putra, beliau tidak dapat lulus karena sakit yang dideritanya. Namun, Ki Hajar Dewantara tidak patah arang dan terjun ke dunia jurnalistik dan politik sehingga beliau mendirikan Indische Partij. Nilai harmonis yang dapat diambil dari tokoh Ki Hajar Dewantara yaitu walaupun beliau seorang terpandang, berkedudukan, dan terlahir dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara tidak segan untuk merangkul rakyat biasa untuk memajukan pendidikan. Beliau juga tidak merasa segan untuk bekerja sama dengan teman-temannya dalam mendirikan Indische Partij yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Taman Siswa menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Metode pendidikannya merupakan gabungan perspektif barat dengan budaya nasional. Meski demikian, Taman Siswa tidak mengajarkan kurikulum pemerintah Hindia Belanda. Karena mengusung nasionalisme Indonesia itulah pemerintah kolonial Hindia Belanda berupaya merintangi Taman Siswa dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Namun Ki Hajar Dewantara gigih memperjuangkan haknya hingga ordonansi itu dicabut. Hal ini membuktikan bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki nilai loyal. Ki Hajar Dewantara memiliki sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan budaya tradisional, yaitu sistem Among. Berasal dari bahasa Jawa yaitu Mong atau Momong, yang artinya mengasuh anak. Sistem Among merupakan gagasan otentik putra Indonesia yang digali dari kearifan lokal agar dapat lebih beradaptasi dengan masyarakat lokal. Hal ini membuktikan bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki nilai adaptif. Dari Ki Hajar Dewantara, kita bisa belajar tentang kolaborasi. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda bernama Indische Partij yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Partai tersebut cukup berani melancarkan kritik terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui artikel yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang menyebabkan 3 serangkai itu ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Mengenang perjuangannya, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara menciptakan 3 buah semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan tersebut menjadi semboyan pendidikan di Indonesia dan menjadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.